Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semuanya dalam keadaan sehat pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya. Masih pagi, baru berangkat sekolah, harus semangat. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Tadi yang berangkat pagi kalau nggak salah Mas Septian ya? Halo Mas Septian, masih ngantuk? Ya. Oke, silakan Mas Septian untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bu Pria. Untuk semuanya, Mas Duduk siap gerak. Doa mulai. Apa? Afkam, selesai. Terima kasih buat Mas Septian yang sudah memimpin doa. Harapannya ke depan kita belajar pada pagi hari ini itu diberikan kemudahan, kelancaran, kemudian kalian dapat memperoleh ilmu pada pagi hari ini ya dengan baik. Baik anak-anak, sebelumnya Bu Tria akan mengabsen kalian, memanggil satu-satu ya. Nanti kalian silakan hadir atau hadiroh begitu ya. Baik, untuk yang pertama, Rahmat Fajar sudah hadir? Siap hadir, Ibu. Alhamdulillah. Septian Haryadi? Hadiroh, Ibu. Hadir. Hadir. Rizka Rismawati? Hadir, Ibu. Mbak Siti Amanah? Mbak Siti Amanah? Hadirah, Ibu. Alhamdulillah. Mbak Siti Meti Lasmita? Hadirah, Bu. Ya, Mbak Siti Ulfa? Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Mas Slamet? Mas Slamet? Tidur, Bu. Iya. Tidur. Sudah sehat? Kemarin izin ya, nggak berangkat ya? Oh, Sudah sehat hari ini? sehat, Bu, karena kemarin membantu orang tua ini. Oh iya, itu capaiannya. Ya. Baik, Mas Lama. Selanjutnya, Mas Syaifin Lutfi. Mas Syaifin? Ini masih di belakang ya, tadi izin ya Mas Syaifin ya. Baik, Tria lompati saja. Tira? Halo Tira. Hadir Ibu, hadir. Terima kasih. Mas Wahid. Hadir, Bu. Hadir. Kepalanya sudah sehat ya? Kemarin katanya pusing ya? Oh iya, ini lumayan, Bu. Lumayan. Alhamdulillah. Pusing Ya. lagi maksudnya. Iya. Mbak Widi. Tadi di kantin, Bu. Masih di kantin. Pagi-pagi sudah di kantin? Sarapan, Bu. Oh iya. Oh iya. Baik. Yang terakhir Mbak Yuli. Mbak Yuli, di mana Mbak Yuli? Telat ini sepertinya ya Mbak Yuli ya, perjalanan jauh rumahnya. Oh gitu ya, baik, oke. Bu, saya hadir, Bu. Saya hadir. Oh iya. Mas Syaifin dari mana Mas Syaifin ini? Tadi, Bu, ada yang butuh bantuan saya, suruh mengangkat galon. Oh iya. Masya Allah, sangat peduli sosial sekali ya ini Mas Syaifin. Baik anak-anak, untuk mengecek ya. Coba tadi Mas Syaifin masuknya terlambat karena membantu ya. Coba pakaiannya dirapikan dulu itu ya. Pakaiannya minta tolong dirapikan. Iya, dasinya dipakai. Ayo Mbak Siti Metilasmita itu kerudungnya. Iya. Baik, bukunya juga disiapkan ya. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi kalian siapkan untuk materi buku-buku hari ini. Baik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, menanamkan jiwa nasionalisme kepada kalian, kita nyanyi bareng-bareng ya hari ini ya. Kita kalau yang nggak bisa nyanyi bisa dengerin saja. Bu Tria akan memutarkan
lagu Indonesia Pusaka. Baik, Guru untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar. Bu. Sebentar. Sudah? Sudah belum? Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Apakah Bu. suaranya terdengar di kalian? Terdengar Bu. Belum, Ibu. Belum. Tapi videonya sudah jalan Belum. belum? Iya. Ya. Sudah jalan. Tapi suaranya belum masuk. Karena enggak ada suaranya, berarti kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita lihat liriknya ya. Ya, Bu. Ya. Irbita pusaka daya bisa Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 7B ini. Semangat sekali ya untuk menyanyikan lagu. Ini termasuk lagu nasional bukan? Iya, Ibu. Iya Ibu. Ciptanya? Penciptanya Pencipta dari lagu. Ismail Marzuki, Bu. Oh iya, betul sekali, Ismail Marzuki. Oke, kita jadi tambah semangat ya. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, kita semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk mengingat kembali materi yang kemarin, Bu, ada yang masih ingat nggak materi kemarin itu tentang apa ya? Tentang teks apa, ada yang masih ingat? Yang ada binatangnya. Fabel, Bu. Gimana, Bu? Fabel. Ya. Anu, Fabel ya, itu, betul Bu, sekali. sapi. Oh, Sapi sapi. itu, Fabel, Bu. Fabel. Oh iya. Fabel apa Fabel? Fabel, iya Fabel. Sebentar, ini untuk Berupa fantasi, Bu. Oke, fantasi. Kan Coba, ada Bu, suaranya kurang keras. Oh, Bu Guru suaranya kurang keras ya? Oke. Itu Sudah Pak keras Wahid. belum ini? Masa telinganya itu rame itu, Bu. belum Sudah keras? dibersihin. Mantap. Oke, baik. Mas Untuk Saiful menyamakan bukan persepsi, Bu, ayo. kita mengingat kembali materi hari kemarin, pertemuan selanjutnya. Kita Putri akan meng-share ya. Share ini sebentar. Sudahkah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Baik, sudah terlihat ya. Oke, terlalu besar ya? Terlalu besar ya. Baik. Kecilkan lagi. Baik, untuk pertemuan hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian melanjutkan materi yang kemarin, yaitu hari ini akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan fabel, ya. Yang dibaca dan didengar. Ini Bu Guru kasih tanda bold supaya kalian lebih tahu kalau kita belajar fabel hari ini. Baik, ini masih ingat gambar apa ini? Materi minggu lalu
Fabel Bu, kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Iya, Cerita terima kasih, kancil Mbak. dan buaya, Bu. Cerita kancil dan buaya. Oke, ada cerita kancil dan buaya. Ada yang bisa menceritakan kembali ini isinya itu kemarin apa ya? Kancil dan buaya itu seperti apa? Kancil yang bagaimana? Buaya dimakan kancil. Terus gimana? Apa betul buaya dimakan kancil? Tidak, Ibu. Gimana ceritanya? Se- Coba Mas seingat- Rohmat putar. Buaya dibohongin Seingat saya, kancil, Bu. Seingat saya ceritanya itu si kancil itu mau menyeberang sungai ya Ibu ya. Iya, Kemudian ketemu sama buaya yang mau makan si kancil. Nah, Iya. si kancil itu sangat cerdik sekali menipu si buaya dengan menghitung jumlah si buaya seolah-olah nanti akan dikasih makan buayanya. Seperti itu Bu. Ternyata sudah menyeberang kancilnya dan buayanya baru sadar kalau buayanya itu tertipu. Seperti itu Ibu. Masya Allah, Mas Rohmat ini luar biasa sekali menyimaknya ya materi kemarin ya. Iya, terima kasih untuk Mas Rohmat. Tadi juga Mas Wahid ya sempat memberikan ini juga ya pendapat ya. Kancil ditipu buaya ya. Ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi mengingat kembali bahwa teks fabel itu teks yang berisi tentang apa? Tentang Cerita hewan. Iya, betul sekali tentang cerita hewan, betul yang seperti tingkah lakunya seperti manusia. Baik, lanjut kita ke ini. Nanti setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian nanti diminta untuk menentukan struktur, kemudian menentukan kaidah kebahasaan. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih kita hari ini untuk mengikuti pembelajarannya? Coba kalian ya tadi sudah mengingat bagaimana cerita kancil dan buaya. Setelah itu habis ini Bu Tria akan mengajak kalian untuk mengamati video ya teks fabel juga yaitu tentang tupai dan ikan gabus. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi ya tentang struktur dan kaidah kebahasaan tupai dan ikan gabus tentunya. Setelah selesai berdiskusi, nanti Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan soal di LKPD. Begitu ya, sampai ini ada pertanyaan anak-anak? Belum Ibu. Baik, kalau Ada, tidak ada Bu. pertanyaan, bisa Bu Guru lanjut ya. Oke, Oke. Suaranya terdengar tidak anak-anak? Tidak Tadi. Ibu. Belum. Tidak ya. Terdengar ya. Belum ya. Tapi tulisannya terlihat enggak? Tulisannya Kurang besar Ibu, kurang besar kurang besar. tulisannya. Baik, Bu Guru akan ganti ke media yang lain. Sudah terlihat Bu Oke. kalau di laptop saya. Oh, terlihat. Ini terlihat tidak? Sudah. Terlihat Sudah, ya. Ibu. Lihat. Ya, karena tadi suaranya nggak muncul ya, jadi Bu Guru. Atau ada yang ingin membacakan? Ada yang ingin membacakan? Ini Saya apa, Bu, Bu? saya. Ini ikan gabus. Tahu ikan gabus? Tahu ya? Yang di Bu, saya boleh, Oh. saya boleh. Ya, saya Ini ikan bacakan lele, ya, Bu. Bu. Oke, silakan. Ya, di sebuah hutan hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus, begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Sudah Ibu, terima Oke, kasih. terima kasih. Selanjutnya ada yang mau membacakan lagi? Saya Ibu. Mbak Widya. Iya, Bu. Mana Bu? Selanjutnya Bu? Ini Belum muncul. Saya, Bu. Oh, belum muncul. Sudah belum Saya ini? Bu Amanah. Oh, belum. Mbak Amanah sudah belum muncul. Belum. Belum Ibu. Belum muncul, Bu. Belum ya. Masih sama dengan tadi yang dibacakan. Oke, sebentar.
Sudah muncul? Belum Ibu. Masih sama? Bu gambarnya. Sama ya. Bentar, Ya, masih sama. untuk stop share screen dulu. Nanti kita masuk lagi. Sebentar, mohon maaf. Kalau ini sudah belum? Halo? Baru proses Ibu. Oh, iya. Burung. Coba Oh, udah. Oh iya, Udah. sudah Bu. Oke. Ya, Can you. Ya. ya. Tulisannya kurang besar, Ibu. Oh, kurang besar. Baik. Nenek aku Sudah? Ya. Sudah cukup? Anu sih ning ngene sanu. Baik, Ya, cukup, silakan. Bu. Silakan, dilanjut. Tulisannya kurang jelas Ibu. Udah. Udah, oke. Mbak Amanah, silakan Mbak Amanah. Caranya, Bu. Ya. Iya. Namun suatu hari ia melihat temannya di hilir sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengejarnya. Tupai terkejut melihat sahabatnya berada dalam bahaya. Kemudian ia melihat ikan hiu tersebut menelan ikan gabus. Baik, lanjut. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Sudah. Siapa ya yang ini yang mau membacakan? Saya Bu. Oke, silakan. Ya. Tupai terkejut antara takut dan merasa kehilangan. Tupai kemudian mencari akal untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Ia menggigit sebuah kelapa hingga berlubang. Iya, oke. Selanjutnya, Bu Guru boleh ya membacakan ya setelah ini ya. Kemudian masuklah ke dalam buah kelapa tersebut. Tupai kemudian menceburkan diri ke hulu sungai hingga terombang-ambing oleh aliran air. Selanjutnya, dari kejauhan terlihat seekor ikan hiu. Ikan hiu yang sama dengan yang melahap ikan gabus. Ikan hiu semakin dekat dengan tupai, kemudian dengan terus melahap buah kelapa tersebut. Tupai berada dalam perut ikan hiu. Tupai berusaha untuk keluar dari perut ikan hiu. Tidak hilang akal, Tupai mulai menggigit ikan hiu tersebut. Hingga ikan hiu yang merasa tidak enak. Perutnya terasa sakit dan berusaha menepi. Akhirnya ikan hiu pingsan di tepi sungai. Tupai dan ikan gabus keluar dari perut ikan hiu melalui mulut. Keduanya keluar dengan selamat dari mulut ikan hiu. Mereka merasa senang karena bisa selamat. Baik, sudah selesai ini. Selanjutnya, Bu Tria akan menanyakan ke kalian. Tadi ya, sudah ada beberapa paragraf yang sudah Bu Tria tampilkan ya. Ada berapa kira-kira ada yang menghitung? Ada 7 paragraf. 5 ya Bu ya? 6. 6, 7, iya. Ada 8 paragraf ya. Ada 8 paragraf di sini. Baik, kita kan hari ini akan belajar struktur ya. Kita akan mencoba mengenal struktur yang ada dalam teks fabel. Kalian bisa lihat ya, di paragraf pertama ini sudah terlihat anak-anak di sini. Di sebuah hutan hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Kira-kira nama strukturnya apa ini? Menjelaskan apa dulu? Di dalamnya isinya tentang apa? Ada yang ingin berpendapat? Ada tempat, Bu. Ada Oke. ikan gabus, Ibu, sama tupai. Iya, ada tempat, ada, ikan tupai itu tokoh berarti ya?
Iya. Ya, Ibu. Iya, ada Bukan. betul sekali. Iya, Ibu. Paragraf pertama tadi di sini dijelaskan itu ada apa tadi? Tokoh, kemudian ada Tokoh, tempat, ya. tempat. Di sebuah hutan, betul. Itu menggambarkan tempat. Jadi, pada bagian ini adalah bagian orientasi. Apa anak-anak? Orientasi. Iya, betul sekali. Ini adalah bagian orientasi pada Pengenalan tokoh, Bu, pengenalan tokoh. betul sekali Mas Syaifin. Pengenalan tokoh isinya. Selain pengenalan tokoh tadi ada apa lagi ya? Ada Ada latar. Pengenalan ya, Bu. Pengenalan adalah latar. latar. Sekali. Selanjutnya kita lanjut ke paragraf kedua. Ya, coba ini ada yang ingin menelaah apa ini isinya? Paragraf kedua. Mulai munculnya konflik, Bu, mulai munculnya konflik atau Ada peristiwa. masalah, Bu. Iya, betul sekali. Iya, betul. Mulai muncul konflik, mulai muncul masalah. Siapa yang memiliki masalah? Siapa yang memiliki konflik? Siapa di sini? Tokohnya, Bu, tokohnya. Tokoh. Siapa? Iya. Ikan gabus. Tokoh hiu. Tokoh ikan gabus. Hiunya? Hiu, Bu. Ikan gabus, Iya, yang tupai, memiliki masalah. dan hiu. Iya. Iya, betul. Tokohnya ini yang terlibat yang memiliki masalah atau disebut dengan komplikasi. Ya, masalah, betul. Sampai paragraf ke bawah ini itu pada kasih. Kemudian di sini kemudian ya, ini ada gambar si tupai itu mencoba untuk apa? Menyelamatkan ya. Menyelamatkan siapa di sini? Menyelamatkan Ikan siapa, gabus. Nana? Menyelamatkan Menyelamatkan ikan Iya, gabus. menyelamatkan ikan gabus. Ini masih Hiu. dalam struktur apa? Orientasi, Bu. Komplikasi. Komplikasi. Betul, orientasi. Komplikasi. Iya, ingat kembali ya Mbak Metil ya, kalau yang namanya orientasi itu tadi menjelaskan, mengenalkan. Kalau ini sudah masuk ke komplikasi. Betul, oke. Kita lanjut ya. Dari kejauhan terlihat seekor ikan hiu. Ikan hiu yang sama dengan yang melahap ikan gabus. Ini juga masih ke dalam komplikasi, masih masalah. Kemudian ini sudah mulai pada bagian apa ini? Kalau sudah mulai ini, tupai berada dalam perut ikan hiu. Tupai berusaha untuk bisa keluar dari perut ikan hiu. Itu namanya apa ya kira-kira ya? Bagian apa ini? Puncak masalah. Puncak masalah. Konflik itu. Iya. Ya. Di konflik apa Klimaks. Bagian klimaks. klimaks. Ini udah Puncak bagian masalah. mencekam ya. Iya, betul Mas Rahmat. Ini adalah bagian konflik atau apa tadi? Klimaksnya, mohon maaf. Bagian klimaks ya. Kemudian setelah klimaks, kemudian strukturnya itu turun ya. Ya. Turun menjadi apa ini? Penyelesaian atau yang namanya resolusi. Ya, resolusi. Kemudian pada struktur yang terakhir dalam teks fabel itu kalian akan menjumpai yang namanya koda. Ya, bukan kuda ya, tapi koda. Koda itu berisi tentang apa ya? Ada yang paham? Koda itu berisi tentang apa? Simpulan, Bu. Pesan, Bu, pesan. Kode mana? Simpulan, Pesan, amanat. Oke. Betul sekali. Dari yang sudah kalian amati dan kalian kita diskusikan bersama, kira-kira kodenya apa pada teks fabel ini? Ada yang bisa menjawab? Apa? Mas Rahmat mungkin Tolong bisa? menolong, Bu, tolong menolong. Oke, Mas Syaifin, terima kasih. Tolong menolong. Tolong menolong siapa ini? Tadi di awal Kita disebutkan harus ada menolong yang lemah. Menolong yang lemah, Ibu.
Nah, bisa, betul. Oke, tolong menolong. Ketika ada teman, Itu hiunya jadi lemah, Bu. iya, Itu hiunya jadi lemah, perlu ditolong, Bu. nanti dimakan lagi ya berarti ya. Iya. Nanti kita bikin part 2-nya ya. Oke. Besok kapan-kapan kita di ekstra kita bisa melanjutkan kisah ini ya. Oke, terima kasih Mas Syaifin. Selanjutnya ada pertanyaan? Pertanyaan tidak? Cukup untuk struktur bisa dipahami? Halo? Cukup, Bu. Bu, strukturnya boleh terbalik-balik enggak, Bu? Halo. Salah dulu. Oh iya, ada yang tanya tadi Mbak Metil ya, strukturnya boleh terbalik-balik tidak? Baik, dalam teks fabel, apakah struktur bisa dibolak-balik? Coba, tadi kan ada pengenalan, kemudian ada apa lagi tadi? Kodenya di tengah. Ini kodenya di tengah. Coba ada yang bisa menjawab, kira-kira bisa enggak ya? Fabel itu, teks fabel ya di sini ya, strukturnya dibolak-balik. Kalau fabel Menurut biasanya saya itu tidak bisa, Bu. iya, karena ditujukan untuk siapa ini teks fabel biasanya? Untuk anak-anak, iya benar? Untuk anak-anak, Iya. iya betul. Iya, Nanti betul. kalau Untuk strukturnya kebolak-balik nanti anak-anaknya bingung, Bu, bacanya. Terima kasih Mas Rohmat sudah menjawab betul sekali. Tadi alasannya gitu ya Mbak Metil ya. Karena teks fabel ini itu ditujukan untuk anak-anak, jadi tidak bisa dibolak-balik. Mungkin kayak cerpen ya. Itu kan ada yang alur maju mundur itu bisa. Tapi kalau khusus fabel ini ya itu tidak bisa strukturnya dibolak-balik. Begitu ya Mbak Metil ya, sudah cukup paham? Bisa dilanjut? Sudah, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Kita ke PPT lagi nih. Tadi ini. Nah, Bu, mau tanya, Bu. Boleh silakan Mas Syaifin. Mau tanya apa? Bu, nama tokohnya boleh diganti tidak, Bu? Oke, mau diganti siapa? Boleh sekali mau diganti, boleh. Boleh ya. Boleh sekali diganti. Contohnya, Ada ide? misalkan si Tupai ini diganti namanya jadi Bocan, Bu, Bocan. Boleh sekali, boleh. Itu tahu film Alvin and the Chipmunk itu ya? Itu kan juga termasuk tergolong ada fabelnya ya. Itu kan juga namanya diganti. Boleh. Dalam teks fabel itu boleh mengganti nama tokohnya. Apalagi kalau kalian yang membuat teksnya itu sangat diperbolehkan. Yang penting tokohnya tetap hewan ya, Bu ya. Walaupun namanya diganti tokohnya. Betul sekali. Ikan hiu. Iya, ikan hiu. Iya, baik. Jadi untuk struktur tidak ada masalah ya. Ada orientasi, ada komplikasi, tadi ada resolusi dan ada koda. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan. Jadi dalam teks fabel itu ada 4 kaidah kebahasaan yang harus kalian pahami. Yang pertama itu ada kata kerja. Mohon maaf ini buku salah menulis. Transitif. Apa itu kata kerja transitif? Yaitu kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Di layarnya masih dongeng, Bu. Oh, masih dongeng ya. Baik, yeah. Bu Tami, Bu Tria akan stop share screen dulu karena harus diulang. Baik. Oke. Sudah muncul? Sudah muncul bagian kaidah kebahasaan anak-anak? Sudah, Bu. Tapi ya sudah. Oke. Itu ada kata kerja ya. Jadi kata kerja di sini itu dibagi menjadi 2, yaitu transitif dan intransitif. Kalian ingat-ingatnya gini, transitif itu ada objeknya. Kemudian intransitif itu nggak perlu memerlukan objek. Contohnya di sini si kancil. Ya, kancil itu kan subjek ya. Mengambil itu adalah predikat, imun itu objeknya. Nah, ini yang disebut dengan kalimat aktif transitif. Selanjutnya ada aktif intransitif. Hiu berenang menuju ke tepian. Hiu
itu subjek, pelaku. Berenang itu predikat, menuju ke tepian itu bukan objek, tapi apa ini? Ada yang tahu? Keterangan. tempat. Betul sekali, keterangan. Di dalam kaidah kebahasaan yang pertama ada kata kerja transitif dan intransitif. Selanjutnya ada penggunaan kata sandang si dan sang, ya. Ada kata ini Bu Guru kasih contoh lebih banyak. Kenapa? Karena nanti kalian takutnya di materi selanjutnya ada kata sandang lain kalian bingung. Jadi ada kata sandang lain itu seperti Sri, Hang, Hyang, yang para kaum umat. Tuh, tapi dalam teks fabel itu dikhususkan ada dua ini karena berkaitan dengan tadi binatang. Jadi pakainya si dan sang. Selanjutnya yaitu penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat di sini itu contoh ada di pinggiran sungai. Kemudian keterangan waktu pada suatu hari atau contoh lain misalkan ada pada zaman dahulu kala. Tuh, itu juga termasuk keterangan waktu. Kemudian dalam teks fabel itu biasanya banyak sekali menggunakan konjungsi, kata hubung. Kata hubungnya apa ini? Lalu kemudian akhirnya itu termasuk atau tergolong konjungsi kronologis. Baik, untuk teks tadi apa ya? Masih ingat tupai dan ikan gabus ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik. Sudah ganti slide belum ini? Sudah. Sampun, sudah. Baik. Oke, selanjutnya Bu Ria akan mengelompokkan kalian ya. Mengelompokkan kalian menjadi satu kelompoknya itu 4 siswa. Kemudian setelah itu nanti kalian mengerjakan tugas pada lembar LKPD yang tersedia. Setelah itu nanti beberapa perwakilan mencoba untuk memberikan jawaban, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, ini Putria sudah membagi kalian. Sudah terbaca untuk kelompoknya? Sudah, Ibu. Ada 3 kelompok ya. Ada Mas Rohmat, Mas Septian, Mbak Siska, dan Mbak Siti Amanah di kelompok 1. Nanti kalian bisa memberikan nama kelompoknya. Boleh misalkan mau namanya si kancil atau mau namanya si tupai, boleh. Kelompok 2 di sini ada Mbak Siti Meti, kemudian Mbak Siti Ulfa, Mas Slamet, Mas Syaifin. Kelompok 3 ada Mbak Tira, Mas Wahid, kemudian Mbak Widi dan Mbak Yuli. Bagaimana untuk pembagian kelompoknya? Sudah bisa ya? Kalian silahkan berdiskusi ya, berdiskusi mengenai LKPD yang Bu Guru sudah bagikan. Nanti juga ini Bu Guru akan tampilkan di layar ya untuk memudahkan kalian. Baik anak-anak, silahkan kalian berkelompok, diskusikan teks yang ada dalam LKPD yang sudah Bu Tria bagikan. Kalian diskusi, setelah itu selesai. Ini waktunya kita sepakati bersama. Mau berapa menit ini untuk mengerjakan LKPD-nya? Sampai 10 menit, Bu. 10 menit. Baik, 10 menit ya. Nanti kita bersama-sama mengerjakan ini dalam kelompok masing-masing. Baik, sambil kalian ini tadi ya, Bu Guru akan men-share LKPD-nya. Baik, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan dalam kelompok ya. Begitu? Oke, silakan kalian mulai tentang kisah buaya yang serakah. 10 menit ya, nanti di tengah diskusi dengan kelompok ada yang ingin bertanya, nanti Bu Tria persilakan untuk bertanya. Begitu ya.
Baik, waktunya tinggal 3 menit. Ada yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok 1. Siapa yang mau ingin bertanya? Adakah kalian menemukan kesulitan dalam menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks fabel? Kelompok 1, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, ini kelompok 1. Baru berdiskusi, Bu. Oke. Kelompok 2. Mbak Meti dan kawan-kawan. Ada yang ingin ditanyakan tentang teks ini, kesulitan dalam mengerjakan? Silakan kalian tanyakan. Bunda ada. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada kata sambung ya? Kata Oke, sang. Oh, kata sang. Iya, nggak ada. Iya. Apa tadi kata sang itu apa termasuknya, Mbak Metil? Kata sang. Apa ya? Ya, sang itu apa ya tadi ya? Keterangan. Sang, keterangan. Iya. Kata sang dan. Nggak ada. Nggak apa-apa kalau tidak ditemukan, berarti nanti kalian dikasih strip gitu ya. Dikosongkan saja. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Selanjutnya di kelompok 3 ada yang ingin tanya. Mungkin dari Mbak Widi, Mbak Juli mengalami kesulitan. Bu, ini dikasih pembuktiannya enggak, Bu, pada teks? Oke, bagus. Iya, yang Bu Tami, yang Bu Dia harapkan itu dikasih Oh, gitu ya, Bu. pembuktiannya. Misal ada paragraf Ya. ini, ada di paragraf berapa, apa ini ya buktinya, Bukti. orientasi berapa. Oke, terima kasih Mas Wahid. Iya. Sudah selesai ya, sudah selesai. Ini kita waktunya untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 1, kalian silakan pada bagian struktur yang 1-2, kemudian kelompok 2 itu struktur 3-4, terus kelompok yang 3 itu bagian ini ya, bagian ciri kebahasaan. Nanti jadi waktunya kita tidak terlalu lama untuk presentasi. Baik, silakan kelompok 1, ada yang ingin mempresentasikan perwakilan dari Saya, apa ini? Ibu. Oke, Mas Rohmat, silakan untuk orientasi. Baik, terima kasih, Bu. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu struktur yang pertama, orientasi itu ada di paragraf 1, Ibu. Betul. Berisi pengenalan cerita seekor buaya yang sedang kelaparan, kemudian dia mencari mangsa. Nah, pertama dia itu ketemu sama seekor bebek. Itu orientasinya, Ibu. Oke. Kemudian bagian lanjut atau dijelaskan lanjut. dulu, Bu? Oh ya. Lanjut. Oke, terima kasih, Bu. Bagian komplikasinya itu paragraf 2, yaitu mulai bebek minta ampun pada buaya agar tidak dimakan. Ia memberi saran untuk memakan kambing saja. Sampai dengan paragraf ke-7, Ibu. Setelah bertemu anak gajah dan berusaha mangsanya, anak gajah tersebut berteriak minta tolong pada ibunya. Sampai situ, Ibu. Oke, terima kasih Mas Rohmat. Nanti kita konfirmasi di bagian akhir ya. Kita lanjut lagi untuk kelompok 2, bagian apa tadi ya? Resolusi dan foda. Silakan perwakilan kelompok 2. Monggo. Kelompok 2, Mbak Ulfa. Mbak Siti Meti, ayo Mbak Siti. Mbak Siti Meti, yuk. Iya, Mbak Siti Meti. Sebisanya. Sebisanya ya. Iya, enggak apa-apa. Kita sedang belajar. Jangan takut salah ya. Oke. Yang bagian apa sih? Resolusi. Iya. Penurunan masalah, iya. Pada bagian apa? Solusinya itu waktu bebek merasa senang. Iya, bebek merasa senang. Kenapa? Senangnya? Karena Mau memangsa kambing,
Siapa sih di sini? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Karena aku mau memangsa kambing. Oh iya, karena merasa lega ya, karena nggak jadi dimangsa ya, begitu ya? Iya, Bu. Oke, lanjut kita ke bagian ini. Bagian tadi koda ya. Koda itu bagian penutup yang menyampaikan kesimpulan dan pesan moralnya. Ada yang tahu pesan moralnya? Bu, pesan Atau- moralnya tidak ada, Bu. Anak gajah Nggak itu ada. berteriak minta tolong kepada ibunya. Tapi kalian bisa menyimpulkan enggak kira-kira? Bisa menyimpulkan? Bisa, Bu. Iya, apa? Kan bisa secara apa itu namanya? Apa yuk? Implisit ya, Bu. Iya. Jangan memangsa teman. Jangan memangsa teman. Buaya yang lemas Kalau karena jangan belum serakah. makan, akhirnya mati. Iya, Jangan betul. serakah. Jangan serakah. Betul. Oh, Kita iya. jadi orang itu Hiduplah jangan secukupnya. serakah. Betul, secukupnya. Iya. Baik, kita lanjut ya. Ini waktunya semakin berjalan. Kita ke kaidah kebahasaan. Tadi ada kata kerja transitif, intransitif, kemudian kata sandang si dan sang ya. Kata kerja transitif ada yang menemukan di kelompok 3? Satu saja boleh. Sebentar. Baru rebutan jawaban ini mau membacakan. Oh iya, luar biasa sekali nih kelompoknya Mas Wahid, sangat semangat untuk mengikuti diskusi. Kata kerja apa, Bu? Transitif Mas, yang ada Transitif. Ini saya menemukan satu, Bu. Pria. ya, enggak apa-apa, Ya, silakan. oke. Saya baca, Bu. Iya, Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Dia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. iya, Transitifnya. Berenang. transitifnya. Berenang sama Berenang, menyusuri. menyusuri itu apa termasuknya tuh? Berenang dan menyusuri itu kata kerja itu ya? Transitif Apa? itu. Predikat. Oh iya, Iya, predikat. transitif. Objeknya apa di situ? Untuk Buaya. itu objek pada bagian akhir. Ini kalimat aktif, masih ingat. Tadi bagian apa, yo? Pada paragraf keberapa, Mas, tadi? Paragraf keberapa itu? Lupa menandai. Iya, aku. tadi ya, yang menyusuri ya, ini mencari mangsa. Iya, tadi Mas Wahid menyebutkan mencari mangsa. Iya, jadi mangsanya ini adalah objeknya. Betul sekali. Sudah bisa menjawab ya. Alasannya juga harus bisa dikemukakan. Oke, terima kasih Mas Wahid. Selanjutnya yang intransitif. Menemukan apa di sini yang nggak ada objeknya? Silakan. Dibaca saja enggak apa-apa. Saya, Bu. Oke. Ini untuk yang kaidah kebahasaan, kata kerja intransitif, Ya. dengan kalimatnya, di pinggir sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Di sini ada keterangan tempat, kemudian ada keterangan suasana yang sedang kelaparan tanpa adanya objek, gitu, Bu. Ih, betul sekali, pintar ini Mbak. Siapa ya ini? Itu, Bu. Mbak Widi. Iya, Mbak Widi, betul. Lanjut ke kata sandang si dan sang tidak ada ya tadi ya. Kalian silahkan beli strip saja, enggak masalah. Kata keterangan tempat dan waktu, kemudian kata hubung, silahkan kelompok 3 dibacakan langsung saja. Sudah? Kelompok 3? Atau kita bareng-bareng? Iya, siapa? Saya lagi nggak, Bu. Yuli. Boleh sekali, silakan. Untuk keterangan tempatnya, yaitu di pinggiran sungai. Kemudian untuk keterangan waktunya 3 hari yang lalu, gitu, Bu. Kemudian untuk kata penghubung atau konjungsi yang digunakan dalam teks fabel tersebut, yang pertama ada konjungsi temporal, ada lalu, kemudian, dan setelah. Kemudian konjungsi penambahannya dengan, gitu, Bu. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita sudah presentasi ya. Berusaha berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusinya. Untuk ini, adakah pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Bu,
Iya, Bu silakan. Tria. Iya, monggo. Tadi kelompok saya kan menyebutkan ini konjungsi penambahan dengan. Itu benar ya Bu? Dengan konjungsi Iya, penambahan. betul. Ada yang tahu lagi? Apalagi selain konjungsi penambahan ada dengan, kemudian ada apa lagi? Dan Iya, pinter, ada dan itu, ada konjungsi. Hebat, kalian sudah bisa menemukan konjungsi penambahan dan konjungsi temporal ya tadi ya. Oke, baik. Kita ke PPT lagi. Selanjutnya sebentar, Bu Guru stop screen. Baik, sudah ya tadi ya, kita sudah berkelompok, kemudian nanti ya kalian Bu Guru minta, karena ini sudah selesai presentasinya, nanti kalian ya Bu Guru minta untuk mengerjakan evaluasinya nanti kita tugas saja, yaitu penilaian individu, nanti Bu Guru share, Bu Guru bagikan untuk lembar evaluasinya. Di situ ada banyak pertanyaan yang harus kalian jawab mengenai materi pada pagi hari ini. Selanjutnya ini refleksi ya, refleksi. Baik, refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah pembelajaran menelaah teks fabel pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Menyenangkan sekali, Bu. Sekali. Alasannya apa? Kenapa? Gurunya menyenangkan. Ibu. Karena Tidurnya ceritanya sama seru. Bu Tria. Saya tadi sampai tidur loh, Bu. Masya Allah. Karena fabel ya ceritanya. Tanya seru menarik, itu. Ibu. Cocok dengan Alhamdulillah. Iya. kita yang masih anak-anak. Iya, kalian Iya, masih Bu. usia 13-14 tahun. Lanjut, apa kekurangan pembelajaran pada hari ini? Buat koreksi sama Putria ini, kekurangannya apa? Kira-kira Putria Belum nonton, bagaimana? Bu. Nonton ya? Belum nonton Oh, belum Upin Ipin. nonton. Oh iya, mohon maaf ya Mbak Metil ya. Ini tadi videonya nggak bisa diputar, nggak ada suaranya. Kekurangannya tadi Oh itu iya, ya? tadi video ya, Bu, itu ya. Iya, mohon maaf sekali. Jadi kalian harus membacakan. Selanjutnya, apa harapan ke depan supaya pembelajaran selanjutnya dengan Putria ini menyenangkan? Apa? Ada yang ingin berpendapat? Ya, putarkan video fabel Susah ya, Bu. ya, memutarkan video ya. Nanti Bu Guru berusaha buat apa ya pembelajaran selanjutnya menyenangkan dengan ada suaranya. Baik, terima kasih untuk kelas 7B pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Kalian sudah hebat hari ini, sudah luar biasa mengikuti pembelajaran Putria pada pagi hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masih sama. Pulang, Ya. Bu, ini, Bu. Belum, ini kan masih jam 1-2, masa pulang. Masih pagi, Mas. Iya, masih Sarapan, pagi ya. nanti dulu sarapan. Iya, habis ini kan masih ada jam ya. Habis ini pelajaran IPA ya. Iya, nanti setelah pelajaran IPA, setelah itu kita baru istirahat sarapan. Begitu ya anak-anak, sekian dari Bu Tami, Bu Tria ya. Silahkan tugasnya nanti kalian kerjakan. Pertemuan selanjutnya nanti kalian bawa tugasnya. Akhir kata dari Putria, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Ditunggu ya, Bu ya. Baik, monggo Bapak Ibu yang selanjutnya mengobservasi saya menilai. Ya, saya ya Putri ya. Iya, Bu Siska. Wah, luar biasa sekali ya penampilan Putri tadi. Setelah saya mengamati sudah bagus untuk pelaksanaan pembelajarannya mulai dari kegiatan pendahuluan sampai dengan penutup. Mungkin masukan aja
catatan sedikit untuk Siap. media pembelajarannya ya Putri ya. Nah, itu tadi masih ada kendala, mungkin untuk kegiatan selanjutnya bisa dipersiapkan lagi. Itu saja sih. Baik, terima kasih Bu Yuli masukannya. Media berarti nggih Bu, saya ini nggih. Media pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya Dari Bu. saya nggih Bu Tria. Tadi Oh iya, Bu Ulfah ya. kan jenengan itu mempresentasikan ketika mengajar itu sangat menarik ya, sehingga anak-anak yang diajar itu antusias kepada jenengan. Oke. Terus untuk langkah-langkahnya juga mulai dari pendahuluan, dari isi sampai penutup itu semuanya komplit. Paket komplit ini di sini. Luar biasa, mantap. Cuman iya betul, kendalanya ada di media itu. Nggih, ngoten mawon Ibu. Nggih, terima kasih. Matur nuwun Bu Ulfah dan Bu Siska, nanti saya perbaiki. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.